Faktor manusia adalah salah satu aspek penting dalam desain interaksi manusia dengan komputer. Hai, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hotmaida Simajuntak, NIM 191011402637. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya mata kuliah interaksi manusia dengan komputer yang berjudul Faktor Manusia. Langsung saja saya akan membahas tentang apa itu faktor manusia dalam interaksi manusia dengan komputer. Definisi faktor manusia. Interaksi manusia dengan komputer adalah bidang studi yang berkaitan dengan desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer yang digunakan oleh manusia. Interaksi manusia dengan komputer ini adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan teknologi komputer. Faktor manusia adalah salah satu aspek penting dalam interaksi manusia dengan komputer, karena setiap interaksi manusia dengan komputer melibatkan faktor-faktor psikologis, sosial, dan fisik yang mempengaruhi bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi. Salah satu penting dalam interaksi manusia dan komputer ini adalah faktor manusia yang melibatkan kajian tentang karakteristik, kebutuhan, dan perilaku manusia dalam interaksi manusia dengan komputer. Masuk ke pembahasan. Di dalam faktor manusia terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang antarmuka yang meliputi penglihatan mata, pendengaran, sentuhan, pemodelan sistem pengolahan, dan pengendalian motorik serta memori manusia. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari penglihatan mata. Penglihatan mata manusia sangat bergantung pada indera penglihatan dalam berinteraksi dengan antarmuka. Seorang desainer interface perlu mempertimbangkan faktor seperti kejelasan, kontras, ukuran, dan tata letak elemen visual agar dapat dengan mudah terlihat dan dibaca oleh pengguna. Nah, selain itu, penggunaan ikon, warna, dan simbol yang tepat juga dapat membantu dalam memahami informasi yang disajikan melalui antarmuka. Nah, dalam faktor manusia dari segi penglihatan ini, yaitu mata, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penglihatan kita, yaitu satu, luminans. Luminans ini adalah cahaya yang dipantulkan dari permukaan suatu objek. Kedua, kontras. Kontras adalah cahaya yang dikeluarkan dari suatu objek dan latar belakang yang dipakai. Ketiga, kecerahan. Kecerahan ini adalah tanggapan subjektif terhadap cahaya. Keempat, sudut dan ketajaman penglihatan adalah sudut yang terbentuk oleh objek, sedangkan ketajaman penglihatan adalah penglihatan minimum pada saat mata masih bisa melihat oleh objek. Dan yang kelima, area penglihatan adalah area yang dapat dilihat oleh mata manusia normal. Dan yang terakhir, keenam, warna. Warna adalah cahaya yang tampak merupakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik. Nah, itu adalah beberapa faktor manusia dari segi penglihatan. Next. Kedua, pendengaran. Pendengaran adalah salah satu sarana interaksi manusia antar komputer, terutama dengan ditemukannya perangkat keras DSP atau Digital Signal Processing. Media suara biasanya dimanfaatkan untuk aplikasi multimedia. Perlu diperhatikan sensitivitas seseorang terhadap frekuensi dan kebisingan. Penggunaan suara dalam interaksi manusia dan komputer memerlukan pertimbangan dan perancangan yang seksama. Nah, dalam pendengaran ini, salah satu faktor manusia yang penting dalam merancang antarmuka ini berarti memperhatikan bagaimana suara dan audio disampaikan kepada pengguna, harus memastikan bahwa pengguna dapat dengan jelas mendengar dan memahami informasi yang disampaikan melalui suara. Misalnya, jika kita menggunakan sebuah aplikasi, perhatikan bagaimana suara dan audio dalam aplikasi tersebut. Seorang UI UX harus memastikan bahwa suara yang digunakan jelas dan tidak terdistorsi, sehingga pengguna dapat memahami pesan atau instruksi yang disampaikan. Selain itu, desainer harus mempertimbangkan pengaturan volume yang tepat, agar pengguna dapat mendengar suara dengan baik tanpa terlalu keras atau terlalu lemah. Selain itu, penting juga memikirkan pengguna dengan gangguan pendengaran. Mungkin ada pengguna yang mengalami kesulitan dalam mendengar suara atau mungkin menggunakan alat bantu dengar. Dalam hal ini, UI UX harus menyediakan opsi aksesibilitas, seperti menyediakan teks alternatif atau dukungan untuk alat bantu dengar,
sehingga pengguna dengan gangguan pendengaran juga dapat mengakses dan memahami informasi dengan baik. Dengan memperhatikan pendengaran pengguna dan memastikan bahwa suara dan audio yang digunakan dalam antarmuka dapat didengar dan dipahami dengan jelas, antarmuka dapat menjadi lebih inklusif dan dapat diakses oleh berbagai jenis pengguna. Ketiga, ada sentuhan. Nah, dalam materi sentuhan ini kita sudah jelas tahu apa yang keterkaitan dengan sentuhan, yaitu tangan ataupun gesekan. Sentuhan adalah cara yang penting untuk berinteraksi dengan antarmuka bagi orang yang tidak dapat melihat. Dalam desain antarmuka ini, untuk orang buta, sentuhan digunakan untuk membantu mereka berkomunikasi dengan sistem. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menemukan cara bagaimana memperbaiki kehidupan sebagian masyarakat penyandang tunanetra. Dengan teknologi perangkat canggih seperti smartphone, tablet, dan kacamata pintar, itu dapat diwujudkan untuk membantu para penyandang kebutaan tersebut. Nah, sentuhan ini adalah sarana interaksi yang ketiga setelah penglihatan dan pendengaran. Lebih banyak digunakan untuk interaksi pada orang buta selain suara. Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan pada aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Nah, ini ada beberapa contoh alat bantu yang digunakan untuk orang buta. Pertama, kacamata pintar. Alat ini bekerja dengan cara memproses informasi yang masuk kemudian digunakan dalam berbagai cara. Misalnya, kecerahan dapat digunakan untuk menunjukkan kedalaman. Kebanyakan penyandang tunanetra bisa membedakan terang dan gelap. Kacamata ini bisa membuat sesuatu yang dekat dengan pemakainya lebih cerah, sehingga mereka dapat membedakan orang dan rintangan. Digital Reader Device. Alat ini mirip dengan tablet atau smartphone yang dapat digunakan untuk membaca huruf Braille. Ide ini pertama kali muncul beberapa tahun yang lalu sebagai konsep dari Yanko Design. Digital Reader Device biasanya memiliki layar berukuran ideal untuk membaca dengan kemampuan untuk mengatur tingkat kecerahan dan ukuran teks sesuai preferensi pengguna. Mereka juga sering dilengkapi dengan fitur bookmark, pencarian teks, dan kamus terintegrasi yang memudahkan pengguna untuk menavigasi dan mengakses informasi. Finger Reader. Ini adalah salah satu contoh dari Finger Reader. Kecanggihan alat ini tidak diragukan lagi karena mampu membaca teks tertulis dan memang sudah lama sekali digunakan dan diterkan oleh mereka para yang memiliki masalah dengan kebutaan. Hanya saja kali ini lebih canggih teknologinya. Ini adalah sebuah wearable device proyek dari MIT Media Labs, berbentuk cincin sangat tebal yang dikenakan di jari penggunanya. Perangkat tersebut mampu mendeteksi dan menafsirkan 12 poin teks yang tercetak pada sebuah buku. Walaupun masih sebuah prototipe, perangkat ini terus dikembangkan agar dapat juga digunakan untuk mengajarkan anak-anak membaca atau menerjemahkan bahasa. Nah, itu tadi beberapa contoh yang bisa digunakan oleh orang buta sebagai alat bantu. Dan yang keempat, pemodelan sistem pengolahan. Untuk dapat memahami cara kerja interaksi manusia dengan komputer, perlu dibuat semacam model sistem pengolahan pada manusia dan komputer. Masing-masing mempunyai peranti masukan, sistem pengolahan, dan peranti keluaran. Pada setiap siklus, interaksi peranti-peranti ini akan bekerja secara berurutan. Model sistem pengolahan manusia terdiri dari pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Model sistem komputer terdiri dari pengolah prosesor dan memori. Interaksi keduanya melalui bus. Nah, di sini terdapat gambar model sistem pengolahan pada manusia yang dimana dalam pengolahan informasi ini dibagi dua, yaitu dan ini gambarnya. Pertama, satu pengolahan secara sadar terjadi ketika rangsangan yang datang di bawah ke bagian intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan yang sesuai. Dan yang kedua, pengolahan secara otomatis terdiri secara refleks dan hanya memerlukan waktu yang sangat pendek. Pengendalian motorik. Pengendalian motorik pada manusia dapat dilatih untuk mencapai taraf tertentu seperti mengetik 10 jari untuk kecepatan 1000 huruf per menit. Memori manusia. Memori penyaring atau sensor sebagai tempat penyimpanan sementara untuk menerima rangsangan dari indera.
Memori penyaring ini terdiri dari 3 saluran penyaring. Pertama ada ikonik, berfungsi menerima rangsangan penglihatan atau visual. Dan yang kedua ada ekoik, berfungsi menerima rangsangan suara. Dan yang ketiga ada haptik, berfungsi menerima rangsang sentuhan. Nah, dalam perhatian, ada memori jangka pendek sementara. Isi memori penyaring ini selalu diperbarui setiap kali ada rangsang yang masuk. Contoh, kita dapat mengetahui perubahan letak jari tangan kita yang digerakkan di depan mata kita. Nah, memori jangka pendek ini sebagai tempat penyimpanan informasi sementara yang hanya dibutuhkan sesaat. Misalnya, saat kita menghafal nomor handphone, maka akan lebih mudah mengingat nomor tersebut jika dikelompokkan per 3 nomor daripada menghafal nomor tersebut sekaligus. Nah, ada perulangan memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan tempat menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama, seperti tempat menyimpan seluruh pengetahuan, fakta, informasi, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui, bahkan kenangan sekaligus. Karakteristik memori ini memiliki kapasitas besar atau tidak terbatas. Kecepatan aksesnya lebih lambat atau 1/10 sekon dan proses penghilangan pelan. Salah satu upaya untuk meningkatkan memori jangka panjang ini adalah dengan belajar atau learning. Kesimpulan, faktor yang paling penting dalam interaksi manusia dan komputer adalah faktor manusia, karena manusia sebagai pembuat dan pengguna sangatlah diutamakan. Faktor manusia dapat dipandang sebagai sistem pemproses informasi. Ada beberapa aspek faktor manusia dalam melakukan interaksi dengan komputer, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama ada penglihatan, kedua pendengaran, ketiga sentuhan, keempat pemodelan sistem pengolahan, kelima pengendalian motorik, dan yang terakhir memori manusia. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih dimakan di kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Terima kasih.